Ketika orang berbicara tentang sejarah pesantren, ingatan publik biasanya langsung tertuju pada Pulau Jawa dan Madura. Tidak salah, karena memang pesantren-pesantren tua banyak terdapat di pulau tersebut. Tapi jangan lupa, salah satu pesantren tertua di Indonesia terletak di Sumatera, tepatnya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nama pesantrennya Mustafawiyah. Saat ini pesantren yang mempunyai santri berjumlah ribuan tersebut berusia lebih dari 100 tahun. Pesantren Mustafawiyah didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili, seorang ulama besar yang pada masa hidupnya berperan sebagai penggerak persatuan dan keharmonisan kehidupan sosial bangsa. Putra Sumatera ini lahir di Tanobato, Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 1886 atau 1303 Hijriah dengan nama Muhammad Yatim, jawang bayi yang dilahirkan dari pasangan Haji Hussein Nasution dan Hajah Halimah. Muhammad Yatim tumbuh dalam asuhan keluarga pedagang. Ayahnya berniaga hasil bumi. Lingkungan keluarga seperti inilah yang kelak membentuknya menjadi pribadi moderat di kemudian hari saat ia menjadi ulama besar. Pada tahun 1900 ia berangkat ke Mekah sewaktu musim haji. Pada tahun-tahun awal belajar di Masjid Haram, Muhammad Yatim mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Oleh gurunya itu pula, namanya kemudian diubah menjadi Mustafa, yang berarti sang terpilih. Ketika orang tuanya meninggal, Mustafa dipanggil pulang. Di kampung halamannya inilah ia kemudian mendapatkan julukan Syekh karena kealimannya. Oleh ulama setempat yang bernama Syekh Muhammad, Syekh Mustafa diberi kepercayaan untuk mengisi majelis pengajian yang telah diasuhnya belasan tahun lamanya. Di bawah bimbingannya, peserta pengajian bertambah pesat dari wilayah sekitar. Ia kemudian mendirikan pondok pesantren pada 1912, lebih dari 100 tahun yang lalu. Pesantren itu berkembang pesat hingga saat ini muridnya ribuan. Orang-orang menyebut pesantren yang bernama Mustafawiyah ini dengan sebutan pesantren purba, mengingat lokasinya yang berada di Purba Baru. Lokasi ini dipilih karena lokasi pesantren sebelumnya pernah diterjang banjir besar. Pesantren purba dikenal dengan ciri khasnya yang unik. Murid-murid pesantren ini mendirikan gubuk kecil yang jumlahnya ribuan untuk mereka tinggali. Syekh Mustafa dikenal sebagai guru yang mengajarkan santrinya untuk menjadi pengusaha, pedagang, dan petani yang sukses. Ajaran ini tentu berbeda dengan kebanyakan doktrin ulama sebesar dirinya. Hal itu karena sisi moderat yang dibentuk oleh keluarganya. Ajaran untuk tidak bergantung pada orang lain dan berusaha dengan tangan sendiri dipraktekkan oleh langsung Syekh Mustafa. Ia membuka kebun karet, kebun nanas, dan pengalengan buah. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tuan kecil lebih baik daripada congos besar. Beliau juga menekankan pentingnya menjadi pribadi mandiri. Dengan bahasa Batak Mandailing ia pernah menyampaikan, "Bain natuho borkatande." Usaha sendiri lebih baik dan lebih berkah. Hal ini mengingatkan bahwa dia berasal dari keluarga yang cukup, tapi itu tidak membuatnya bergantung pada keluarganya. Syekh Mustafa juga dikenal sebagai ulama yang dihormati oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Hal itu bisa dilacak dari sejarah. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Syekh Mustafa Hussein terpilih menjadi Rais Suriah pertama, sedangkan Syekh Badaruddin Talib Lubis terpilih sebagai Ketua Tanfiziyah pertama. Ia pernah mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Setapanuli Selatan. Pada tanggal 9 Februari 1947, Nahdlatul Ulama Sumatera Utara resmi berdiri di Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Pesantren ini sekarang dipimpin oleh Kyai Haji Mustafa Bakri bin Abdullah bin Mustafa bin Husain bin Umar Nasution, dan salah satu dewan pembinanya adalah Ernest Lukman Nasution, seorang profesional yang sukses di Jakarta dan pernah menjadi pengurus PP Muhammadiyah bidang ekonomi. Saat ini di usianya yang lebih dari 1 abad, pesantren purba Mustafawiyah tetap bertahan sebagai tonggak Islam moderat di Sumatera Utara dan juga di Indonesia.